bersama seputar Nabire 8 Desember 2021. Panitia Pembangunan Menara Masjid Agung Al-Falah menerima sumbangan bahan bangunan dari anggota DPRD Daerah Pemilihan Karangmulia. Anggota DPRD Nabire Daerah Pemilihan Karangmulia Aziz Baharudin menyerahkan sejumlah bantuan bahan bangunan yang ditujukan bagi pembangunan Menara Masjid Agung Al-Falah. Bantuan bahan bangunan terdiri dari 100 sak semen dan 40 batang besi ulir betoneser. Bahan bangunan ini diserahkan pada panitia pembangunan Menara Masjid di halaman parkir Masjid Agung Al-Falah pada Selasa 7 Desember 2021. Menara yang akan dibangun di Masjid Agung Al-Falah terdiri dari 2 buah menara dengan perhitungan biaya pembangunan hingga rampung mencapai 3 miliar rupiah. Pembangunan menara ini dilakukan secara swadaya oleh umat muslim di Nabire. Dalam pembangunannya, warga di Nabire menyiapkan konstruksi bangunannya, sementara rangka 2 buah menara dirakit pada pabrik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Aziz Baharudin yang juga merupakan ketua yayasan di Masjid Agung Al-Falah mengatakan sangat mengharapkan uluran tangan seluruh warga umat muslim Nabire guna terselesaikannya pembangunan menara Masjid Agung Al-Falah. Pada akhir-akhir ini setelah Ramadan sampai sekarang, saya bukan hanya sebagai anggota dewan saja, tapi saya juga adalah ketua yayasan di masjid ini, sehingga saya merasa bahwa hal ini sangat penting untuk saya terjun langsung ke sini. Oleh karena itu pada kesempatan kegiatan saya di sini, saya datang dengan membawa bantuan berupa semen 100 sak untuk masjid. Kemudian masih ada kekurangan masih banyak, besi yang 16 masih dibutuhkan untuk membuat kerangka dari 2 menara ini. Karena menara yang dibangun ini biayanya tidak sedikit, kurang lebih 1,6 satu buah menara. Kalau 2 berarti sekitar 3,3 M. Ini yang kami masih butuhkan. Oleh karena itu kesempatan ini saya sementara sebagai ketua yayasan memang menghimbau kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Nabire ini untuk mari kita bersama-sama mencoba untuk bertanggung jawab menyelesaikan 2 buah menara yang ada di Masjid Agung Al-Falah ini. Masjid ini adalah milik umat Islam, bukan hanya milik orang Karangmulia. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Pembangunan Ridwan Silia mengatakan panitia telah mengirimkan proposal permohonan bantuan pembangunan kepada pemerintah daerah dan telah mengedarkan rekening sumbangan sukarela di kalangan umat muslim di Nabire. Dananya swadaya dari umat, jadi kami mulai dengan pengecoran fondasi dan lain-lain. Karena ini ada dua menara, terus 2 bagian kami kerja ini juga di Kudus juga kerja kerangka pabrikan, terus yang di sini kita bikin struktur bawah. Terima kasih. Namanya swadaya berarti kita tidak tentukan waktu. Tergantung ya dana yang masuk kita kerjakan. Nah, ya namanya swadaya. Kapan ke pemerintah daerah kemarin tanggal 4 itu kita sudah masukkan proposal tapi bukan lewat panitia, tapi lewat dari yayasan. Kebetulan ini Pak Haji Aziz ini sebagai ketua yayasan Nur Al-Falah, mereka sudah berupaya, sudah masukkan proposal ke Pemda. Nanti ya belum ada jawaban, mungkin ada proses untuk itu. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai permohonan bantuan ini. Kita hanya menyampaikan kebutuhan kita yang ada di sini. Kita sampaikan kepada pemerintah, semua itu nanti pemerintah yang mengatur. Kita tidak memaksakan untuk secepatnya, karena ini namanya swadaya, kita kerja. Apabila ada dana, kita kerjakan. Tapi kalau dana berkurang berarti kita tetap akan menunggu dana yang masuk dari umat maupun dari mana saja, dari pihak pemerintah daerah ataupun dari umat. Itulah yang kami selalu mengharapkan. Tim Liputan seputar Nabire. Nabire menjadi salah satu wilayah di Papua yang mengikuti lomba hias pohon Natal berhadiah puluhan juta rupiah. Lomba hias pohon Natal ini terselenggarakan disponsori oleh Yunus Wonda di Jayapura, Papua. Lomba digelar di seluruh wilayah Provinsi Papua dengan perwakilan pada tiap daerah. Nabire tampil sebagai perwakilan dalam lomba ini untuk kabupaten-kabupaten di wilayah tengah Papua. Lomba hias pohon Natal ini bertujuan mengajak para pemuda Kristen di Papua dan Nabire guna melaksanakan kegiatan positif di bulan Desember 2021. 50 peserta di Nabire telah terdaftar dalam lomba tersebut.
Bagi pemenang lomba, juara 1 panitia menyiapkan hadiah dalam bentuk uang tunai sebesar 70 juta rupiah, juara 2 60 juta, juara 3 50 juta, juara 4 mendapatkan 40 juta rupiah, harapan 1 30 juta, juara harapan 2 20 juta, juara harapan 3 berhadiah 10 juta rupiah. Kriteria yang menjadi dasar penilaian lomba hias pohon Natal adalah suasana Natal pada pagi hari, siang, dan malam hari serta terdapat nilai seni. Uniknya untuk wilayah Nabire, panitia pelaksana lomba hias pohon Natal ini bukan hanya terdiri dari umat Kristen, tetapi juga berasal dari perwakilan pemuda Muslim. Yusak Jitmau, ketua panitia lomba, mengatakan lomba hias pohon Natal dilaksanakan sebagai ajakan bagi para pemuda Kristen untuk melakukan kegiatan yang positif di bulan Desember pada perayaan Natal. Ketua panitia Yusak Jitmau juga berharap dari 50 peserta di Nabire, ada yang dapat meraih juara 1 dalam lomba hias pohon Natal tersebut. Tim liputan seputar Nabire. Lomba diselenggarakan oleh sponsor Pak Yunus Wonda terkait dengan bagaimana menghimpun, merangkul pemuda-pemuda Papua yang dimana ketika masuk bulan Desember itu kadang itu disalahartikan momen Desember itu dengan cara-cara yang negatif. Jadi dengan lomba hias pondok Natal ini kami khusus untuk wilayah Nabire mengambil kegiatan ini untuk merangkul pemuda-pemuda Papua untuk ikut serta dalam kegiatan ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi pendaftaran sudah kita buka mulai dari tanggal beberapa minggu kemarin di awal bulan November, kemudian masuk di bulan Desember sampai dengan saat ini. Pengembalian formulir sampai dengan pengembalian formulir terakhir di tanggal 6 Desember kemarin. Itu jumlah peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan ini itu sebanyak 50 peserta. Nah, saudara, ada yang keren di sini. Komunitas pecinta bunga di Nabire melaksanakan pameran bunga yang diikuti oleh 105 stan peserta pameran. Pameran bunga ini juga menghadirkan seorang artis Papua, yakni Mace Purba. Untuk melihat bagaimana persiapan panitia dan para peserta memasuki acara pameran bunga, berikut liputannya untuk Anda. Pameran bunga yang dilaksanakan di Nabire oleh kelompok komunitas pecinta bunga Nabire mendapatkan antusias warga dengan ikut sertanya 105 stand pameran. 105 stand terdiri dari 85 stand pameran bunga serta 20 stand pameran makanan, pakaian, dan stand pameran noken. Pameran bunga yang diselenggarakan oleh kelompok komunitas pecinta bunga Nabire ini berlokasi di Pantai Yamari, Siriwini. Ratusan kaum perempuan Papua berdatangan dari berbagai pelosok Nabire dengan membawa berbagai macam jenis bunga-bungaan guna mengikuti penyelenggaraan pameran bunga ini. Pameran bunga dilaksanakan bertujuan mendorong minat warga Nabire, terutama kaum perempuan, guna menjadikan bunga sebagai salah satu alternatif menambah penghasilan ekonomi keluarga. Mary Yoweni, pelaksana kegiatan pameran bunga kali ini yang juga merupakan calon peraih piagam Kalpataru dari Papua, mengatakan pameran bunga ini dilaksanakan guna mendorong kaum perempuan memanfaatkan tanaman bunga untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Ya, silakan. Ya, jadi tujuan utama dibuatnya Fiesta Bunga ini, acara Fiesta Bunga Kabupaten Nabire. Kenapa kita mau untuk melakukan hal ini? Kita punya komunitas yang namanya Komunitas Pecinta Bunga Nabire di bawah FBI atau Formasi Bunga Indah, binaan daripada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, peduli lingkungan ini yang membuat kami pikir bahwa sebenarnya mama-mama Papua itu bukan hanya penjual pinang saja, mereka punya potensi lain yang sebenarnya nilai ekonominya justru jauh lebih tinggi. Dan itu tidak, kalau pinang kan orang Eropa tidak bisa makan, mungkin orang dari Jawa tidak bisa makan, tetapi kalau bunga semua orang suka, orang dari pejabat sampai bawahan suka bunga. Setelah pilkada mungkin setiap orang masih dengan blok-bloknya, tapi bunga bisa mempersatukan kita semua, bahwa Nabire butuh orang-orang, butuh kita semua untuk membangun Nabire. Nah, bentuk dukungan kami kepada pemerintah daerah adalah melakukan hal-hal seperti ini, tetapi kami percaya bahwa itu kewajiban kita semua untuk membangun Nabire. Nah, komunitas pencinta bunga Nabire ini kan komunitas baru. Kami buat baru, jadi kami juga menghargai komunitas yang misalnya komunitas Vespa, komunitas Ninja, komunitas lain-lain seperti Giok, Noken. Nah, kita juga libatkan mereka.
begitu dalam aktivitas ini. Nah, selain itu kami juga memberikan retribusi untuk pemerintah daerah dengan menggunakan parkiran membeli karcis parkiran pemerintah dan dipakai di rumah-rumah penduduk yang bisa untuk mereka. Jadi mereka sendiri tanggung jawab itu parkiran yang ada di sana. Nah, satu hal yang sangat penting kenapa kita harus melakukan hal ini, bisa saudara lihat betapa antusiasnya semua orang untuk bisa melakukan hal ini. Terbukti sampai batas kami menutup pendaftaran masih banyak, termasuk tadi pagi di RRI masih ada juga yang bertanya bisakah untuk mendaftar, tapi ya itulah keterbatasan kami panitia juga. Dari semua keterbatasan kami ini, kami berharap bahwa mungkin kami melakukan ini di Yamari juga untuk membersihkan wajah Nabire, salah satunya di Pantai Yamari. Sebenarnya pantai ini pantai yang tua, tetapi karena aktivitas yang kurang bagus sehingga membuat wajah Nabire jadi tercoreng. Nah, kewajiban kami sebagai anak-anak Nabire untuk membersihkan itu. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Jika Tuhan menghendaki, maka kami mengharapkan untuk dukungan Bappenas RI seperti yang sudah akan disampaikan oleh Pak Felix Wanggai dari Bappenas untuk membantu kami nanti bisa membuat pasar bunga sehingga mama-mama ini bukan menjadikan bunga hanya sebagai hobi, tetapi juga bisa meningkatkan income per kapita keluarga seperti itu. Mary Yoweni juga mengatakan kegiatan pameran bunga ini sebagai wujud dukungan kelompok komunitas pecinta bunga terhadap pemerintah pada bidang pembangunan ekonomi di tingkat keluarga di wilayah Nabire. Pameran bunga yang sesuai jadwal dilaksanakan selama 3 hari sejak 7 hingga 10 Desember ini juga menghadirkan artis lokal Papua Mace Purba. Kehadiran artis lokal Papua Mace Purba dalam acara pameran bunga ini selain untuk menghibur peserta pameran, juga untuk memotivasi kaum muda di Nabire agar dapat mengembangkan bakatnya secara positif dalam berbagai bidang, salah satunya melalui dunia bermusik, seperti yang telah dilakukan oleh Mace Purba dan kawan-kawan di Jayapura. Ya, terima kasih. Halo semuanya untuk Nabire. Terima kasih sekali karena sudah mengizinkan kami datang ke Nabire dalam rangka acara festival bunga. Dan sementara ini kita rencananya langsung mau cek sound terus ikut di pembukaan festival bunga. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Kita tunggu. Sebenarnya kami rombongan besar. Iya. Ada beberapa besar juga sih, apa? Itu kan rombongan besar dari KSDM dan dari Bepro banyak, tapi ada beberapa kendala. Akhirnya tidak bisa jadi semua datang. Tapi rencana awalnya. Dari Pantai Yamari Sriwini Nabire, Udin melaporkan untuk seputar Nabire. Nah, itu tadi dia. Keren kan bunga-bunga yang mungkin belum pernah Anda dan saya melihatnya ternyata didatangkan oleh warga masyarakat Nabire yang notabene datangnya dari daerah-daerah pelosok Nabire. Untuk lebih lengkapnya Anda dapat datang langsung ke lokasi pelaksanaan di Pantai Yamari, Sriwini Nabire. Demikian seputar Nabire edisi 8 Desember 2021 dan tetap bersama kami untuk mengikuti informasi dan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah Nabire dan wilayah Papua lainnya. Sampai jumpa.